Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai cara mengoperasikan software pengolah vektor drawing. Tapi sebelumnya saya akan mereview pembelajaran sebelum ini ya. Sebelum ini pada video yang sudah saya buat itu dibahas mengenai pengenalan tools-tools yang ada pada software pengolah vector drawing, yaitu Adobe Illustrator. Untuk mengulang kembali materi sebelumnya, link video sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Baik, pada materi kali ini ya, tadi saya sebutkan, saya sampaikan bahwa kita akan membahas tentang cara mengoperasikan atau mengetahui hal-hal atau membuat vektor yang baik ya. Membuat vektor yang baik di sini kita bisa perhatikan ya. Di sini saya buat sedikit catatan kecil. Dalam membuat vektor yang baik dan benar itu, yang pertama perlu diperhatikan adalah artwork itu harus sesuai dengan artboardnya. Nanti kita bahas apa itu artwork dan apa itu artboard. Kemudian yang kedua itu stroke, harus di-expand ya, stroke-nya atau garis itu harus di-expand. Kemudian juga jika ada font itu juga harus di-expand. Dan yang keempat itu diusahakan tidak ada layer yang terkunci ya, atau yang terlock di desain kita. Baik, kita langsung saja ke praktek ya. Sebelum biasa dalam awal kali membuka software Adobe Illustrator itu akan muncul layar new document seperti ini. Di sini untuk menentukan lebar artboard yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan artboard dengan ukuran 2000 kali 2000 pixel ya. Jadi width-nya 2000, height-nya 2000, sehingga nanti bisa menghasilkan sebuah sebuah artboard atau sebuah hasil akhir dari filenya itu akan berukuran kurang lebih sekitar 4 megapiksel ya, sesuai dengan apa yang diminta oleh beberapa microstock atau portofolio, harus di atas 4 megapiksel. Oke, kita langsung saja dengan mengabaikan yang lainnya, kita langsung saja create. Oke, kita sudah ada di wilayah artboard yang sudah kita tentukan tadi, dimana ukuran artboard ini itu adalah 2000 pixel kali 2000 pixel ya, seperti itu. Nah, kalau kita melihat juga di sini, kalau kita klik artboard toolnya, ini bisa terlihat ya 2000 kali 2000 pixel. Oke. Kemudian yang kedua ya, yang kedua tadi kita bahas di sini, yang kedua itu adalah stroke harus di-expand. Nah, nanti kita bicarakan apa itu stroke, apa itu expand ya. Tapi sebelumnya saya akan memberikan satu buah contoh ya. Di sini ada contoh dua buah objek ya. Secara kasat mata objek ini terlihat sama ya, seperti itu. Secara kasat mata objek ini terlihat sama ya. Tapi kalau kita perhatikan lagi, objek ini jelas sangat berbeda. Yang objek pertama ya, kenapa dikatakan berbeda? Coba kita lihat, kita tekan tombol keyboard Ctrl Y ya. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat objek yang pertama itu padnya terputus ya, padnya terputus seperti ini. Objek yang kedua itu padnya full seperti itu ya. Kita kembalikan lagi Ctrl Y. Nah, jadi jelas objek satu dan objek kedua ini berbeda. Nah, ini biasanya akan menjadi masalah pada saat kita menyelesaikan project yang akan kita buat ya. Jadi diusahakan pad itu harus tertutup semua. Jadi tidak boleh open pad, jadi harus tertutup semua. Bagaimana cara melihat pekerjaan kita ini apakah padnya sudah tertutup semua atau tidak ya? Kita bisa juga melihatnya dari kita klik Windows, kemudian kita klik dokumen info di sini. Nah, di sini kita klik objek ya, seperti ini. Kalau kita blok seperti ini ya, di sini akan terlihat pad 1 open, artinya
ada satu pad yang terbuka di sini. Ini nggak boleh, ini harus tertutup semua ya. Kemudian kalau kita klik yang ini, objek yang kedua ini, itu opennya 0 dan 1 close, seperti itu. Jadi kita harus pastikan dulu objek yang kita buat itu harus padnya harus terclose, seperti itu ya. Oke, kita close lagi. Kita masuk ke contoh kedua ya. Di sini saya mempunyai 3 buah objek yang terlihat sama ya, terlihat sama, dimana objek pertama, kedua, dan ketiga ini terlihat sama, tapi jelas di sini ada perbedaan dari objek ini ya. Nah, kalau kita tekan Ctrl Y lagi seperti ini, objek pertama dengan objek kedua hampir sama, tapi objek ketiga ini bentuknya kotak, seperti itu ya. Oke, kenapa objek ketiga ini berbentuk kotak? Kita ketahui, kita lihat juga dari sini, dari dokumen infonya. Kita klik lagi window, kemudian dokumen info ya, kemudian kita blok semuanya. Nah, di sini terlihat ada jumlah pad, ada 24 pad ya. Kemudian ada 2 pad yang terbuka atau open. Nah, nanti kita cek pad mana saja yang terbuka atau open. Kemudian di paling bawah di sini fontnya ya, fontnya non atau tidak ada huruf di sini. Kemudian link image 1. Nah, ini pasti akan menimbulkan satu masalah ya. Jadi vektor itu tidak boleh ada image-nya atau rasternya. Seperti itu. Jadi harus semuanya vektor. Ya, kalau kita akan mengupload hasil karya tersebut di portfolio atau di Microstock ya, mau itu di Prefix, Shutterstock ataupun Microstock lainnya, pastikan bahwa di sini link image non atau 0 atau tidak ada gitu ya. Embedded image non, kemudian non native non. Jadi diupayakan ini non semua. Kemudian juga diupayakan padnya itu tertutup semua atau close semua. Oke. Sekarang berikutnya adalah kita mau melihat dari gambar yang dua ini ya, tentunya yang dua, karena yang satu sudah jelas ini adalah merupakan image, ini harus kita buang seperti itu ya. Ini kalau kita klik seperti ini, kita blok lagi semuanya, maka image-nya non ya, link image-nya non. Kemudian kita akan melihat dari dua objek ini mana sih sebetulnya pad yang terbuka gitu ya. Kita blok objek yang ini. Oke, pad 12 open 0. Oh, berarti pad yang terbuka ada di objek yang ini. Coba kita lihat. Oke, pad 12 ada 2 pad yang terbuka dan 10 pad tertutup. Font non, link image non, dan non. Oke, kita cari di mana lokasi pad yang terbuka gitu ya. Ini rambut. Nah, kalau kita pindah ya, ini rambut. Di rambut di sini jelas, di sini terlihat tidak ada pad yang terbuka, berarti rambut sudah oke, tidak ada masalah ya. Kemudian coba kita besarkan lagi untuk image ini ya. Kemudian kita lihat mata juga sama, sudah tertutup padnya. Mata kedua tertutup ya, close. Telinga sama ya. Kemudian ini kulit ya, kuping dan wajah ini juga sama, close ya. Di lidah mungkin tidak ada, close semua ya. Di leher juga tidak ada. Oke, di alis ini oh ya, close semua ini. Nah, alis yang kedua ini itu ada satu pad yang terbuka. Oke, satu pad yang terbuka. Bagaimana cara menjadikan pad, karena pad ini berupa garis sebetulnya ya, atau stroke. Bagaimana cara menjadikan stroke ini menjadi tertutup atau menjadi pad yang close? Caranya adalah klik, kemudian klik objek ya, kemudian expand appearance. Nah, seperti itu. Oke, sekarang sudah berubah ya, alis yang ini sudah tidak ada pad yang terbuka lagi ya, sudah close semua. Oke, kita lihat lagi, di blok lagi kita lihat. Nah, masih ada satu pad yang terbuka di sini, 11 close, satu pad terbuka. Oke, kita cek lagi di mana letaknya. Rambut oke, alis oke, mata oke, hidung. Nah, hidung ini ternyata bentuknya masih stroke ya, atau masih garis ya. Stroke atau garis ini juga sama, kita harus rubah stroke ini menjadi sebuah
apa namanya menjadikan sebuah pad tertutup gitu ya. Caranya sama ya, kita klik pad yang terbuka ini, kemudian kita klik objek dan expand appearance. Nah seperti ini. Oke, sudah open, sudah 0 ya. Kita lihat lagi. Oke, kita klik. Nah sudah aman, vektor kita sudah aman, tidak ada pad yang terbuka, ada 24 pad totalnya dan close ya. Ini jumlah poin, kemudian fontnya non, link image-nya juga non. Berarti vektor kita sudah benar gitu ya, sudah benar. Oke, kemudian ya kita lihat lagi di sini ya. Nah, artwork sesuai dengan artboard. Oke, kita perhatikan yang putih ini adalah artboard, sedangkan ini dua objek ini adalah artwork gitu ya. Di sini jelas artworknya tidak sesuai dengan artboard gitu ya. Soalnya kalau kita lihat di sini artworknya itu ukurannya 895,044 kali 1682,219 pixel, sedangkan artboard yang kita miliki adalah 2000 kali 2000 megapiksel. Bagaimana caranya biar artwork kita sesuai dengan ukuran artboard? Oke, caranya adalah sangat mudah ya, kita buat saja di sini rectangle ya, kotak sesuai dengan ukurannya dari artboard seperti ini ya, sama 2000 pixel kali 2000 pixel ya. Kemudian kalau backgroundnya mau dirubah putih, silahkan rubah putih ya. Kemudian juga ini harus kita tempatkan di belakang artwork objek yang kita buat tadi. Caranya sangat mudah, kita klik kanan, klik mouse kanan, kemudian arrange ya, send to back. Oke, nah sekarang kita sudah memiliki artwork yang ukurannya sama dengan artboard gitu. Oke ya, itu sangat mudah. Untuk materi kali ini pengenalan apakah itu pad, kemudian bagaimana membedakan vektor dengan image ya, atau dengan raster, kemudian mengenalkan tentang artboard ya, kemudian juga mengenalkan tentang artwork ya. Oke. Setelah selesai kita simpan file ini ya, kita simpan file ini sesuai dengan keinginan kita. Nah biasanya kalau vektor yang akan kita upload ke Microstock itu bentuk filenya itu harus berbentuk APS. Kenapa sih harus APS? Karena file APS ini itu dapat dibuka atau diedit oleh hampir semua software pengolah vektor gitu. Jadi kalau file APS ini dibuka dengan menggunakan CorelDRAW, itu objeknya atau layernya itu tetap masih ikut seperti itu. Makanya kenapa Microstock meminta kalau kita ingin mengupload vektor itu bentuknya APS. Cara menyimpannya juga sangat mudah gitu ya. Klik file, save as ya. Kemudian beri nama di sini. Contoh saya beri nama vektor wajah ya. Kemudian save as, tipenya kita ganti menjadi APS. Seperti ini ya. Kemudian kita save. Nah, di sini jangan lupa ya, versinya kita gunakan versi Illustrator 10 APS atau Illustrator 9 boleh ya. Tapi kalau saya biasa menggunakan Illustrator 10 karena Illustrator 10 ini itu lebih aman ya, dibuka lagi dengan menggunakan software pengolah vektor drawing lainnya itu juga tidak bermasalah seperti itu ya. Jadi saya gunakan Illustrator 10 APS, lalu kita save ya. Oke. Pekerjaan kita sudah selesai ya. Tadi pembelajaran kita untuk kali ini saya anggap sudah selesai ya. Terima kasih atas kehadirannya untuk menyimak video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.